Hai sobat, tindakan yang memiliki nuansa seksual, baik itu melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik, merupakan tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Hal ini bisa terjadi terhadap laki-laki maupun perempuan, kepada siapapun. Kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Mari kawan-kawan, kita rubah nasib bangsa. Dampak yang terjadi apabila kekerasan seksual ini tetap berjalan, maka banyak masyarakat, bahkan kawan-kawan kita sendiri yang akan merasakan trauma. Pelecehan dan kekerasan seksual di Indonesia tahun 2022 memiliki kasus yang bermacam-macam dan beredar. Mulai dari kasus yang terjadi di sekolah, di bus, di pasar, dan di beberapa kota, bahkan di universitas. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, jenis kekerasan tertinggi adalah korban pelecehan dan kekerasan seksual. Dan dalam segi pendidikan, SLTP, SD, NA, bahkan perguruan tinggi mempunyai data yang tinggi dalam hal ini. Mari kita lihat dari segi usia. Anak yang berumur 13 sampai 17 tahun menjadi data tertinggi dalam kasus kekerasan seksual. Dan dalam segi jenis kelamin, pelaku tertinggi adalah laki-laki. Tapi tidak menutup kemungkinan perempuan melakukan perlakuan ini secara hubungan suami istri, pacar, dan teman menjadi pelaku tertinggi dalam kasus kekerasan seksual. Sudah, mari sama-sama kita cegah, stop kekerasan dan pelecehan seksual, mau itu secara langsung, begitu juga dengan sosial media. Hai teman-teman, banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Berbicara tentang kekerasan seksual, hari ini kita harus berpikir, bertindak, dan mulai harus kita tegas. Menurut saya, pelecehan seksual yang sering dan kerap terjadi di sekitar kita harus segera ditindaklanjuti dengan undang-undang dan peraturan yang ada di negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang kekerasan seksual pada hari ini adalah Kekerasan seksual di Indonesia mayoritas korbannya adalah wanita. Dan banyak sekali korban dari kekerasan seksual itu sendiri yang memilih bungkam untuk melaporkan para pelakunya. Ini bukan hal yang sepele yang kita pikirkan, tapi harus mempunyai aksi yang lebih. Mari kita lihat sama-sama masyarakat, kawan-kawan kita yang telah terkena kasus kekerasan seksual. Karena yang saya lihat bahwa banyak sekali dampak negatif yang terjadi pada para korban, yaitu baik dalam mental dan dijauhi oleh teman-teman sekitar. kekerasan seksual ini tidak dapat ditoleransikan oleh bentuk apapun, dalam konteks apapun, dalam keadaan apapun, oleh pemimpin politik manapun ataupun pemerintahan manapun. Karena mereka menganggap bahwa dengan mereka melaporkan, mereka tidak akan mendapatkan keadilan, justru hanya mendapatkan cemooh, hujatan, dan pandangan buruk pada diri mereka. Untuk itu, semoga kita menjadi orang-orang yang peduli kepada para korban kekerasan seksual, menjadi orang-orang yang aware terhadap lingkungan kita, dan menjadi orang-orang yang berani untuk membela para korban dan berani untuk speak up, melaporkan para pelaku kekerasan seksual. Terima kasih. Hal ini tidak bisa kita sepelekan. Banyak yang terjadi dan banyak orang yang merasakan mental, merasakan ketidaknyamanan dalam kehidupan. Oleh karena itu kawan-kawan, mari kita tegas. Menurut saya untuk pelaku harus segera ditindaklanjuti dan diberi sanksi dengan hukuman yang setimpal. Save the sexual violence and will save the nation. Belakangan ini banyak terjadi kekerasan atau kejahatan seksual di sekitar kita. Untuk mencegah hal tersebut terjadi, maka saya mengajak kawan-kawan semua untuk
pencegahan kekerasan seksual. Ingat, wanita dan anak-anak bukan untuk dijadikan bahan kekerasan, namun mereka ada untuk dijaga dan dilindungi. Stop kekerasan seksual. 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 Jangan diam, terus beraksi dan benahi diri. Stop diskriminasi. Mulai dari sekarang, mari sama-sama menjadi pelopor pencegahan